Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razak Dewanata Lukman. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang praktikum acara kelima. Inseminasi buatan adalah salah satu cara atau teknik untuk memasukkan spermatozoa atau semen dari ternak jantan yang telah diproses terlebih dahulu ke dalam alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Inseminasi buatan dapat memperbaiki mutu genetik dan mencegah terjadinya inbreeding atau perkawinan secara sedara. Inseminasi buatan tentu menggunakan spermatozoa dari pejantan yang unggul. Dengan menginseminasi ternak lokal dengan mutu genetik yang kurang bagus, akan menghasilkan keturunan yang lebih bagus. Apabila IB tersebut dilaksanakan secara meluas, akan dihasilkan ternak unggul dalam jumlah yang massal. Deteksi kebuntingan pada ternak betina sangat penting dilakukan setelah dikawinkan, baik secara kawin alami maupun kawin melalui inseminasi buatan. Secara umum, diagnosis kebuntingan sendiri dilakukan untuk mengetahui ternak betina yang tidak bunting segera setelah dikawinkan, sehingga waktu produksi yang hilang akibat infertilitas dapat segera ditangani dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Wahyulandari, NIM 2301019140116. Saya dari kelompok 11 kelas IRTA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenceran semen itu apa, alat dan bahannya apa, cara pengenceran semen bagaimana, dan rumus pengenceran semen itu bagaimana. Nah, pengenceran semen merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk dapat tetap mempertahankan kualitas dan volume sperma selama masa penyimpanan. Tujuan dalam pengenceran semen sendiri yaitu pertama, menambahkan volume pada semen, kedua, melindungi spermatozoa, ketiga, memberi energi dan energi, keempat, sebagai buffer atau untuk mempertahankan pH. Alat yang digunakan dalam pengenceran semen yaitu pipet volume dan spet, beaker glass, serta tabung tulip. Sedangkan bahan yang digunakan meliputi semen yang telah ditampung dan stock solution. Nah, stock solution sendiri ini digunakan untuk melindungi spermatozoa dari cold shock ketika proses pendinginan, di mana terdapat kandungan bahan-bahan kimia selain bahan alami seperti kuning telur dan air kelapa. Stock solution ini dibuat dengan cara semen diencerkan dengan menggunakan bahan pengencer tris 3,03 gram, fruktosa 1,3 gram, dan asam sitrat 1,7 gram. Pengenceran dilakukan dalam tabung reaksi steril. Cara pengenceran semen sendiri yaitu meliputi pertama, stock solution yang telah dibuat diambil dengan menggunakan pipet volume. Kedua, stock solution yang telah diambil dimasukkan bersama dengan semen yang telah ditampung di dalam tabung tulip, dan terakhir kemudian tabung tulip digoyang-goyangkan, maka dapat diketahui hasil akhir dari semen yang telah diencerkan. Nah, rumus pengenceran semen sendiri yaitu volume semen dikali persen motilitas dikali konsentrasi per 100 dikali 10 pangkat 6 per 0,25 min volume semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Aulia dengan NIM 2301119140210 dari kelompok 11. Saya akan membahas mengenai tentang deteksi birahi, inseminasi buatan pada ayam, dan inseminasi buatan pada ternak sapi. Pertama, saya akan membahas mengenai deteksi birahi. Deteksi birahi itu dilakukan sebelum proses inseminasi buatan. Jadi untuk melakukan inseminasi buatan, kita perlu melakukan deteksi birahi terlebih dahulu apakah ternak tersebut sedang dalam gigi birahi atau tidak. Birahi bisa disebut dengan estrus, adalah keadaan di mana ternak betina mau menerima penjantan untuk melakukan perkawinan. Birahi pada ternak terjadi setelah ternak dewasa. Deteksi birahi salah satu faktor yang penting untuk menjadi perhatian dalam budidaya ternak ruminansial. Ketepatan deteksi birahi ini dipengaruhi dengan waktu perkawinannya ya. Waktu perkawinan pada waktu birahi akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Oleh karena itu, peternakan harus mengetahui tanda-tanda birahi agar tepat pada saat perkawinan ternak. Beberapa tanda bisa dijadikan rujukan oleh peternakan betina yaitu dengan istilah ABCDE, yaitu 3A
abang, aboh, dan anget pada vulvanya. B-nya adalah bengak, bengok, atau banyak suara. C-nya adalah cingkrak, cingkrik, atau menunjukkan tingkah laku birahinya. Setelah itu ada D, dewer, atau keluar lendir dari vagina. Kemudian ada E, ereksi, uterus, atau uterus menegang. Tampilan birahi tersebut dipengaruhi oleh tingginya kadar hormon estrogen saat ternak birahi. Sangat penting kita mengetahui siklus birahi untuk mengetahui ternak mengalami estrus kembali. Siklus birahi adalah jarak dari birahi yang satu ke birahi berikutnya. Siklus birahi diatur oleh mekanisme endokrin dan neurodextrin, yaitu hormon-hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Danita Aziza Rahmatullah dari kelompok 11 IRTA dengan NIM 230 101 191 260. Di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah memasukkan spermatozoa ternak jantan dengan yang sudah diencerkan ke kelamin betina dengan tujuan memperoleh kebuntingan menggunakan alat insemination gun. Fungsi inseminasi buatan adalah untuk meningkatkan angka kebuntingan, memperbaiki mutu genetik, mengurangi resiko penularan penyakit kelamin, dapat memaksimalkan penggunaan semen penjantan unggul. Kawinan. Inseminasi buatan dengan semen cair. Teknik IB pada kambing berbeda dengan IB pada sapi. Inseminasi buatan pada kambing tidak menggunakan metode rektovaginal seperti pada sapi, karena tidak memungkinkan untuk melakukan palpasi rektal. Buatan pada kambing juga menggunakan semen beku dan menggunakan spekulum untuk membuka vagina, sehingga serviks dapat terlihat. Inseminasi pada kambing lebih mudah daripada inseminasi pada sapi karena serviks dapat terlihat dengan jelas. Hanya saja banyak kendala yang dihadapi di lapangan adalah disposisi semen tidak sampai pada uterus. Disposisi semen pada kambing umumnya disemprotkan pada cincin serviks. Bahkan apabila kualitas birahi petani kurang bagus, semen hanya disposisikan pada mulut serviks. Gunakan adalah spekulum, pipet volum, dan latex. Sedangkan bahan yang digunakan adalah semen yang sudah dicairkan, lubricating gel, alkohol, dan tisu. Sebelum melakukan IB semen cair, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan pengenceran pada semen segar dari proses penampungan. Untuk menghitung volume pengenceran yaitu diketahui volume semen segar 1 ml, motilitas 70% dan konsentrasi 25 kali 10⁻⁶. Rumusnya yaitu volume semen kali motilitas 1% kali konsentrasi per 100 kali 10⁻⁶ per 25 min volume semen dimasukkan dan diperoleh 3,375. Nya adalah memeriksa ternak dan memastikan ternak tersebut dalam keadaan estrus atau kambing agak sulit mendeteksi birahi dibandingkan sapi karena kambing dan domba umumnya terjadi silent hit atau birahi tenang. Kedua, kaki kambing belakang diangkat ke atas sehingga posisi vulva mengarah ke inseminator. Memasukkan spekulum yang sudah diberi lubricating gel dulu dan kemudian vagina dengan cara memutar ke kanan dan ke kiri sampai terbuka dan dikencangkan vaginanya, dibuka dengan spekulum dan dikunci sampai terlihat serviks dan memasukkan pipet volume ke serviks. Saat pendeposisian semen, usahakan mencapai area serviks yang sangat menentukan keberhasilan dengan cara melepaskannya, dikendorkan, diputar, dan ditutup, dikeluarkan secara pelan-pelan sehingga spekulum. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan inseminasi buatan. Yang pertama, kualitas
kualitas semen, di mana jika motilitas rendah dan konsentrasi semen juga rendah memperbesar peluang kegagalan. Yang kedua, deteksi birahi dan waktu inseminasi. Karena saat tanda-tanda birahi sudah diketahui, maka peternak dapat memperkirakan waktu terjadinya ovulasi sesuai dengan siklus. Saat itulah menjadi waktu yang tepat untuk dilakukannya IB, karena kadang sel telur belum matang dan belum diovulasikan sehingga tidak dapat membuahi. Yang ketiga, kondisi ternak yang akan di IB, di mana betina yang baik dalam kondisi sehat, BCS-nya baik dan tentunya produktif. Yang keempat, inseminator, di mana jika inseminator melakukan kesalahan dalam pengenceran, penyimpanan atau pada saat IB, maka dapat mempengaruhi keberhasilan IB. Kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Kelebihan inseminasi buatan meliputi menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada saat betina atau inbreeding. Dengan peralatan dan teknologi yang baik, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Selanjutnya ada kekurangan inseminasi buatan. Apabila terjadi recording tidak jelas, maka menyebabkan inbreeding. Kedua, apabila akan terjadi kesulitan dalam kelahiran atau distokia, karena ada dua faktor penyebab distokia, yaitu faktor lingkungan dan faktor intrinsik. Faktor lingkungan meliputi banyak juga yang terjadi, meningkatkan fetus, timbunan lemak intrapelvis, dan beresiko besar memiliki distokia. Sedangkan faktor intrinsik adalah usia yang sudah tidak produktif. 3. Adanya penggunaan pejantan lebih besar dibandingkan dengan betina yang berukuran lebih kecil. Yang keempat, menyebabkan turunnya sifat genetik. Jika penggunaan semen beku dari pejantan yang tidak dilakukan seleksi terlebih dahulu, dan bisa terjadi kawin sedarah atau inbreeding apabila penggunaan semen beku dari pejantan pada ayam. Pertama, metode penampatannya semen juga ada dua, yaitu metode intravagina dan metode intrautrea. Metode pertama adalah metode intravagina, yaitu sebuah cara dengan memasukkan batang gaun squid sepanjang 1 mili sedalam lebih kurang 3 cm atau meneteskan saja semen pada daerah vagina tempat deposisi semen. Metode deposisi semen ini mirip deposisi semen pada perkawinan secara alamiah. Selanjutnya ada metode intrautrea, yaitu mendeposisikan semen pada daerah urea dengan cara memasukkan kateter yang panjang kurang lebih 7 cm ke dalam uterus betinanya. Alat yang digunakan adalah suntik squid, sedangkan bahan yang digunakan adalah tisu dan alkohol. Alkohol digunakan untuk membersihkan bagian vagina. Selanjutnya kita menggunakan semen cair. Jangan dilupakan cara inseminasi buatan, yaitu yang pertama adalah handling ternaknya terlebih dahulu, kedua mencari kloaka, dan ketiga adalah mendeposisikan semen ke dalam kloaka. Ini ditahan agar tidak keluar kemudian dilepaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan menggunakan semen beku atau disebut dengan throwing. Throwing adalah pencairan kembali semen yang telah dibekukan sebelum melakukan inseminasi buatan. Saat melakukan throwing dengan menggunakan air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius selama 3 detik dengan bertujuan untuk menghangatkan sperma kembali. Alat yang digunakan adalah pinset, cutter, container straw, termometer. Sedangkan bahan yang digunakan adalah inseminasi buatan gun, plastik sheet, straw, wadah, dan media throwing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Sinaria dengan NIM 2301011930200 dari kelompok 11 IRTA akan menjelaskan tentang deteksi kebuntingan.
Deteksi kebuntingan merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui ternak sedang bunting atau tidak setelah dilakukannya perkawinan ataupun inseminasi buatan, sehingga waktu produksi yang hilang akibat infertilitas dapat segera ditangani dengan tepat. Selain itu, dilakukannya deteksi kebuntingan ialah untuk mengetahui normal atau tidaknya saluran reproduksi pada ternak betina dilihat dari bunting atau tidaknya ternak. Macam-macam deteksi kebuntingan yaitu DEA GESDEC, palpasi puting, palpasi rektal, palpasi abdominal, USG, dan non-return rate. Metode DEA GESDEC bekerja dengan menggunakan urin ternak yang ditetesi oleh tetesan larutan untuk dilihat kandungannya. Palpasi puting dilakukan dengan melihat ada tidaknya lendir atau cairan pada puting ternak. Palpasi rektal hampir sama dengan palpasi abdominal. Palpasi rektal menggunakan tangan untuk meraba adanya fetus melalui dinding rektum, sedangkan palpasi abdominal melakukan perabaan di perut atau abdomen untuk merasakan fetus. USG menggunakan teknologi berupa alat Draminsky ultrasound scanner untuk dapat melihat adanya fetus. Dan metode terakhir adalah metode non-return rate, ialah mengamati ternak yang tidak birahi lagi setelah inseminasi buatan. Metode pertama adalah DEA GESDEC, merupakan suatu metode untuk mendeteksi kebuntingan ternak sejak dini dengan menggunakan urin ternak sebagai bahan pendeteksi. Metode ini diawali dengan menuangkan urin ke dalam tabung sekitar sepertiga tabung dan diteteskan larutan pendahuluan sebanyak 2 tetes, kemudian urin akan membentuk suspensi. Lalu ditambahkan larutan penegas sebanyak 5 tetes dan akan membentuk endapan berwarna kuning kecoklatan. Endapan berwarna kuning kecoklatan tersebut menandakan bahwa ternak sedang mengalami kebuntingan. Metode DEA GESDEC membutuhkan waktu yang lebih cepat dan akurat. Tingkat keakuratannya bahkan mencapai 87,58%. Lalu yang kedua adalah palpasi rektal, adalah metode kebuntingan yang sering digunakan oleh peternak. Metode ini berjalan dengan cara melakukan perabaan melalui dinding rektum untuk mendeteksi bunting dengan adanya pembesaran uterus yang ditandai adanya isi fetus dan dapat dirasakan di antara telunjuk dan ibu jari. Biasanya dilakukan 45-60 hari setelah dilakukannya inseminasi buatan. Tingkat keakuratan metode ini dipengaruhi dari umur kebuntingan. Pada trimester akhir, keakuratannya semakin tinggi bahkan mencapai 100%. Kemudian yang ketiga adalah palpasi abdominal. Adalah metode yang cukup melakukan perabaan di sekitar perut atau abdomen ternak betina. Apabila merasakan adanya fetus yang bergerak di dalam perut, maka menandakan bahwa ternak sedang mengalami kebuntingan. Keakuratan metode ini dipengaruhi oleh umur kebuntingan ternak. Saat memasuki trimester akhir, fetus akan lebih mudah dirasakan pergerakannya. Lalu yang keempat adalah palpasi puting. Palpasi puting merupakan cara yang sangat mudah dilakukan karena hanya perlu mengamati puting ternak. Dilakukan perabaan dan sesekali melakukan pemencatan untuk mengetahui apakah ada cairan atau lendir putih yang dihasilkan oleh puting ternak. Apabila terdapat lendir atau cairan yang keluar, maka dapat diketahui bahwa ternak sedang mengalami kebuntingan. Keakuratan dari metode palpasi puting ini tergantung dari umur ternak, biasanya pada trimester akhir. Lalu yang kelima adalah USG atau ultrasonografi, merupakan alat yang sering digunakan untuk mendeteksi secara dini kebuntingan pada ternak dalam waktu yang singkat. USG dapat mendeteksi kebuntingan di hari ke-25 setelah ternak dilakukan inseminasi buatan. Metode ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Lalu yang keenam adalah NRR atau non-return rate. NRR adalah presentasi ternak betina akseptor inseminasi buatan yang tidak lagi mengalami birahi selama kurun waktu 20-60 hari atau 60-90 hari setelah pelaksanaan inseminasi buatan. Metode NRR yaitu mengamati ternak apabila tidak terjadi birahi setelah dilakukannya inseminasi buatan, maka ternak dianggap sedang bunting. Keakuratan metode ini tergantung terhadap ketepatan dalam mendeteksi birahinya. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, inseminasi buatan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan perkawinan alami. Apabila inseminasi buatan dilaksanakan secara meluas, akan dihasilkan ternak unggul dalam jumlah massal. Kemudian, deteksi kebuntingan sangat penting sesudah dilakukan inseminasi buatan atau perkawinan secara alami.
Ada beberapa metode digunakan dalam mendeteksi kebuntingan dengan tingkat keakuratan seperti palpasi rektal, palpasi puting, palpasi abdominal, UCG, dan DEEA. GESDEC, deteksi kebuntingan, berguna untuk meningkatkan efisiensi reproduksi ternak sehingga ternak yang diketahui belum bunting dapat segera dilakukan inseminasi buatan.